الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka, apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perhatikan wahai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata kuncinya yaitu tauhid. Perlu difahami istilah tauhid ini. Ya. Tauhid jelasnya, coba buka kalian firman Allah surat Al-Hadid ayat 20. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Karena sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda guruan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Jadi ada sisi lain yang kita lebih utamakan daripada Allah. Di sana namanya tauhid, ya. Nah, perlu dipahami ini. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara
nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengakukan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Di akhirat ada ampunan dan keridhaan Allah. Di samping ada azab. Ini kita suruh milih sama Allah. Mau kalimat yang ini, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, wa fil akhirati azabun syadid, atau yang wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Ada dua ini. Mana kita mau? Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Makanya disampaikan di sini, kalau kamu mau yang wa maghfiratum minallahi wa ridwan, maka wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gitu maksudnya. Ya. Kenapa kok ini harus diingatkan? Nah, di sini ini yang kita terpengaruh kadang itu. Ya. Bukan tidak boleh. Al-Fakir sendiri punya kantor. Al-Fakir sendiri berkarir dan pekerjaannya sama. Cuma saya berupaya untuk tidak tergantung kepada kantor. Saya bergantung kepada Allah untuk mempermudah kehidupan saya di kantor, gitu ya. Menggantungkan diri saya dengan menggadaikan Allah, gitu ya. Tidak membaliknya, enggak, ya. Maka dengarkan supaya tidak masuk ke dalam ranah apa? Berbangga-bangga tadi, gitu. Dengarkan dulu. Fahami dulu maksudnya. Ya, Az-Zumar 18 itu sampaikan tuh. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Itu orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Yang paling baik, pilih. Laksanakan kepentinganmu di dunia ini sebagai suatu sunnatullah yang harus kamu lakukan. Harus. Tapi akhirat ini satu keutamaan. Karena kamu akan kembali, engkau akan mati, ya. Semua akan mati, kullu nafsin za'iqatul maut, akan kembali kepada Allah, terbujur kaku dibungkus kain kafan. Masalahnya cuma di sana. Ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Mereka itu orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nggak pakai jauh-jauh kita berpikir, ya. Akal kita gunakan bahwa kita akan mati. Pasti ini kepastian. Rezeki dunia pasti. Ya. Tapi ada kehidupan akhirat yang harus kita lalui ke depan nanti dan itu sangat berpengaruh bagi kita, ya. Di sana akan menjadi satu problematika besar jika kita ditinggalkan oleh Allah. Coba ini dipahami, ya. Saya selalu mengingatkan hal seperti ini. Kenapa? Karena kita sering lupa dan kita ingat kembali. Lupa, kita ingat kembali. Coba buka surat Ra'd ayat 26. Allah perintahkan kita mencari rezeki yang halal. Harus loh kita punya anak, punya istri, punya keluarga. Tapi bukan bergantung seakan-akan tanpa itu kita nggak makan. Bukan, wahai anakku. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia padahal kehidupan dunia itu
dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit, gitu loh maksudnya itu. Diingatkan, dunia diluaskan rezeki oleh Allah. Di dunia disempitkan rezeki oleh Allah. Di akhirat bukan sempit dan bukan luas. Beda. Di sana kekal. Jika kita terperosok dalam azab Allah karena perilaku kita, ya, mengutamakan yang disempitkan dan diluaskan oleh Allah di dunia ini, bergantung kepada situ, kepada apa yang Allah berikan itu bergantung. Sedangkan Allah menjanjikan yang terbaik di akhirat. Ya. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya, ini loh dimana Allah memulaskan rezeki dan menyempitkannya. Kalau akhirat bukan sempit dan luas, tapi kekal, azabnya kekal. Kalau diazab, na'udzubillah min dzalik. Dan nikmatnya kekal. Jangankan akhirat, barzah saja yang masih dalam ranah dunia, barzah itu. Belum akhirat, perjalanan menuju Allah, ada barzah, ada sekat. Sudah nggak bisa lagi ke alam bumi. Ke alam nyata ini nggak bisa lagi. Sudah pada alam tertentu, namanya barzah. Yang dibatasi oleh Allah, disekat oleh Allah. Hanya arahnya menuju akhirat. Coba ini dipahami ya anakku. Tidak ada yang susah jika kita mau memperjuangkan hari-hari kita untuk apa? Istiqomah. Karena kalau sudah ditentukan Allah, karena kita melalaikannya waktu yang diberikan Allah ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan, oh ya anakku. Tidak bisa menyelamatkan. Bahkan Nabi SAW, jika Allah tentukan karena kezaliman daripada orang-orang yang setelah beriman tahu-tahu kafir, ini yang berbahaya. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab, maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Maksudnya kepada Nabi SAW. Apakah Rasulullah akan menolongnya? Kita akan ditolong oleh Rasulullah dengan syafaatnya Nabi SAW. Jika kita mau mengikuti, sedikitnya kita mau mengikuti. Kalau bisa banyak. Sedikitnya kita mau mengikuti anakku. Ya. Wa afa anta tunqidu ma finnar. Apakah engkau Nabi Muhammad SAW akan menyelamatkan orang yang berada di dalam api neraka? Rasul akan turun ke neraka. Ya. Jika masih melihat tanda di kening hamba, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah syafaat. Kalau tidak ada, bagaimana bisa ditolong itu? Ya. Maka kita diminta untuk apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Coba buka Al-A'la ayat 9 sampai ayat 13. Fakir bacakan untuk kalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzakir inna fa'atid dzikrah. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Peringatan bermanfaat, insya Allah pasti akan bermanfaat, akan diingat, sehingga terjadi istiqomah yang seperti ini. Sayadzakaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Ya. Wa yatajannabuhal athqa, orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Allazi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Na'udzubillah min dzalik, itu neraka jahanam. Orang yang melalaikan peringatan, maksudnya ini yang enggan, tidak mau. Ya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu hidup kagak, mati kagak, hidup kagak. Setengah mati. Hidup enggak, mati enggak. Mati enggak, hidup enggak.
Kalau kita tidak yakin dengan itu, perhatikan orang terdahulu yang lebih hebat. Coba kaum Ad Thamud, ya, ya, yang ada di Jordan itu, Yaman itu kan itu dulu tuh, ya, kan ada itu orang terdahulu itu, umat-umat nabi-nabi terdahulu, Nabi Hud, Nabi Saleh, kan udah dikasih tahu oleh Allah bagaimana Allah balik tanah itu yang padas jadi ke atas, yang subur jadi ke bawah, sudah diperingatkan oleh Allah. Awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Kenapa mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesusahan orang-orang sebelum mereka? Orang sebelum mereka, orang dulu itu kalau membuat bangunan, ya, ya, dar al-hajjar itu bangunan di atas batu tinggi. Dia bisa membuat bangunan di atas batu yang tinggi. Entah pakai apa. Kuat tenaganya, kuat fisiknya, kuat tirakatnya katanya. Ya. Tapi sombong. Ada di bangunan di Hadramut namanya Dar Hajjar. Bangunan itu bangunan besar. Rumah di atas bukit, di atas gunung. Bukan mengangkat rumah bawa ke sana, enggak. Gunung batunya dipahat jadi rumah. Konstruksi besi, peralatan dia peralatan pemahat sudah dia punya lebih dulu daripada megalitikum mungkin yang di Indonesia. Ya. Ini kebenaran yang kita pahami. Kanuhum asyadda minhum quwwatan wa atharum fil ardi fakhadahumullah bidunubihim. Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Coba perhatikan. Ya kayak Dar Hajjar. Ya, yang di Hadramaut itu. Di atas bukit besar-besar itu. Terus di Tunisia, di Yordania. Peninggalan terdahulu itu besar-besar itu. Itu memahat di batu. Betul-betul batu yang dipahat. Sehingga jadi ruangan-ruangan di sana. Gimana cara ngebornya itu? Ya, begitu kuatnya orang terdahulu. Tapi Allah habiskan dia karena kesombongannya. Seakan-akan dia lebih kuat di bumi. Ini dikatakan Taghut. Yang itu menyembah kekuatannya. Sombong. Seakan-akan dia ada melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma kana lahum minallahi miwaq. Tapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Sampai seperti ini ya. Wa atharum fil ardi wa fa akhadahumullahu bidunubihim wa ma kana lahum minallahi miwaq. Ini sungguh sempurna firman Allah ini supaya kita ingat dan kita sadar ya, bahwa kita ini sangat lemah. Kita punya batasan-batasan yang banyak sekali. Ya. Ya, kemudian dari firman Allah di Al-Hijr 94, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad SAW secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Apa itu? Menyembah tagut. Ya. Menyembah berhala, ya. Menyembah hawa nafsunya, menyembah anak istri, menyembah dunia, menyembah hasil panen. Itu tagut ya anakku. Inna kafainakal mustahziin. Sungguhnya kami memelihara engkau Muhammad SAW dari kejahatan orang-orang yang memperolokkan engkau. Tidak usah khawatir dengan apa yang kau jalani saat ini. Tidak usah bingung dengan kata-kata siapapun. Khawatirlah kalau pada hari yang besar nanti di akhirat kita tidak punya pembela. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang peduli dengan kita. Karena kita melalaikan waktu kita untuk mengingat Allah wa Rasul. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'damun. Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
Sampai dibuat perumpamaan sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah terus tahu-tahu mendadak mati. Kasih perumpamaan ini karena lalai. Juga buka surat Al-Mudaththir ayat 50 ayat 49 sampai ayat 54. Ya. Al-Fakir bacakan kepada kita semua. A'udzubillahi fama dahum anit tadqirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Ingkar, berpaling, orang lalai tidak mau peduli. Maka di sini sampaikan ayat 50-nya ka'annahum humurum mustanfirah. Seakan mereka keledai liar yang lari terkejut. Ini datang azab Allah, ya. Ini perumpamaan ini. Maka perumpamaan ini penting kita pahami. Kaget, ya, datangnya malaikat maut mencabut nyawanya seakan-akan singa yang ganas. Ayat 51, farrat min kaswarah, lari dari singa. Bal yuridu kullu mri'im minhum ayyu'ta suhufam munasyarah. Pada setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Banyak sekali firman Allah ini yang sangat Masya Allah. Datangnya azab Allah sekonyong-konyong yang mereka kaget, ketakutan, tapi waktu sudah habis. Sudah diterkam, seakan-akan seorang singa yang menerkam keledai dimakan habis. Seakan-akan seperti itu. Dan yang kedua, bahkan setiap orang mereka ingin agar diberikan kepada lembaran kitab yang terbuka. Sudah pernah Al-Fakir sampaikan ini. Minta dibuktikan. Dibuktikan. Apakah benar nih kamu gini? Ilmumu sekian. Apakah benar kamu sangat menyambung? Apa benar kamu ditanya semua? Terus kamu punya harta enggak? Kamu punya anak enggak? Kamu anaknya enggak punya, harta aja enggak punya. Ya? Ngapain saya ikut sama kamu? Nah, itu orang seperti itu. Minta dibuktikan dengan nyata. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak takut dengan akhirat, tidak punya rasa khawatir dengan akhirat. Kalla balla yakhafunal akhirah. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Kalau kita mau selamat, kita mau dekat sama Allah, kita mau tidak menyembah tagut, kita tidak mau jadi orang yang mengutamakan hanya dunia saja. Kita berjalan di dunia, ya, kita bernapas di dunia, kita perlu dengan dunia. Itu sunnatullah. Tapi bukan berarti dunia digantungkan semuanya kepada dunia. Kita gantungkan diri kita kepada dunia. Seakan-akan dunia ini akan selama-lamanya kita miliki. Itu tidak ada. Karena kita akan kembali meninggal dan semua kita tahu meninggal. Kita pernah sampaikan keluarga kita meninggal, sanak famili kita meninggal, handai tolang kita meninggal, tetangga kita meninggal, semua meninggal. Terus kita nggak sadar dengan meninggal ini. Nggak ada suatu pelajaran kah meninggal itu? Bukan suatu pelajaran meninggal dunia itu. Pelajaran bagi orang yang mempunyai akal sehat, ulil albab. Dari itu. Oh meninggal, berarti aku bakal seperti itu. Maka kesempatanmu adalah hidup dengan apa? Mencari karunia Allah zahiran batinan. Kau kerja di pasar tapi kamu berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, jangan menipu orang. Kau ke kantor kau berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, jangan kau menggelapkan uang perusahaan. Kau menuju ke tempat-tempat di mana kau diambilkan amanah oleh orang, kau jaga amanah itu, bukan kamu membuat kerusakan di sana. Itu kita pegang. Mudah-mudahan kita dengan orang-orang yang diselamatkan Allah daripada apa? Daripada kesombongan, daripada pemikiran-pemikiran ya yang melebihi daripada apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqullah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Tetapkanlah kami dalam ketaatan ya Allah. Tetapkanlah kami dalam syukur ya Allah. Tetapkanlah kami dalam istiqamah ya Allah. Tetapkanlah kami dalam amal soleh ya Allah.
Tabahkanlah kami dalam taubat ya Allah. Tabahkanlah kami dalam perilaku soleh, perilaku yang baik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari gangguan setan terkutuk. Ya Allah, jauhkan kami semua daripada menyembah hawa nafsu kami. Ya Allah, menyembah keturunan kami, menyembah harta kami. Ya Allah, tetapkanlah kami sebagai orang yang bertauhidkan kepadamu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.